Power Tips persembahan Dinarji Indonesia. Saya Daniel Wibowo, masih membahas tentang Agile Leader. Sudah menyaksikan episode sebelumnya, kita sudah mengenal tantangan dari kondisi yang VUCA, tantangan yang dihadapi dari diri sendiri, organisasi di sekeliling Anda, dan apa itu Agile Leadership. Ya. Sekarang pertanyaan terbesarnya adalah how to, bagaimana caranya agar Anda bisa menjadi seorang leader yang agile. Saya kembali bersama dengan konsultan Dinarji Indonesia, Vera Maringka. Hai, Bu Vera. Halo, jumpa lagi. Jumpa lagi, ya. Ini pertanyaan terbesar nih dalam rangkaian Agile Leadership, Bu. How to? Bagaimana sih caranya? How to itu memang yang paling penting karena harus dieksekusikan ya. Dan ini agak panjang gitu kalau how to. Gitu ya. Nah, mungkin kalau kita balik lagi kan Agile itu kan kita tahu kemana ada situasi yang berubah-berubah ya. Jadi perubahan. Lalu juga Agile itu kan bisa adaptasi ya, terhadap situasi ya. Nah, kami di Dinarji itu kita melihat untuk menjadi leader yang agile itu ada dua hal penting. Yang pertama itu adalah kita harus tahu siapa yang kita pimpin. Oke. Ya, manusianya. Manusianya. Ya kan karena yang melakukan semuanya adalah manusia. Jadi kita harus tahu siapa yang kita pimpin, who I lead. Ya. Yang kedua, kita harus tahu juga situasi apa yang kita hadapi. Jadi what I lead. Oke. Kita bahas satu-satu, Bu. Who I lead-nya dulu. Oke. Who I lead. Ya. Nah, kalau kita sudah menjadi pimpinan, itu kan tim kita kan banyak, ya. Betul. Orangnya kan banyak. Ya. Nah, setiap orang ini itu diverse ya, beda-beda, nggak sama semuanya. Ya, namanya ini manusia gitu. Ya. Jadi motivasi mereka nggak sama, beda-beda. Ya. Lalu juga kompetensi mereka juga nggak sama. Ya kan? Mungkin ada yang new hire, ada yang udah pengalaman lama, ya enggak atau baru fresh graduate. Jadi kompetensi itu nggak sama. Ya. Nah, memang ada yang dua hal penting adalah memang motivasi dan kompetensi yang perlu kita lihat. Ya. Jadi contoh deh misalnya saya, ya, saya dikasih tugas. Ini orang yang sama ya. Ini kita nggak ngomong orang yang berbeda nih, masih orang yang sama saya. Saya aja orang yang sama bisa beda-beda motivasi atau kompetensinya. Ya contoh, saya dikasih tugas bikin slide PPT. Disuruh bikin slide PPT. Oh, saya dengan motivasi sangat tinggi karena saya suka banget bikin PPT. Ya. Lalu saya juga punya kompetensi yang lumayan oke untuk bikin PPT. Ya. Jadi kalau saya bilang, Fer, kamu bikin PPT itu untuk apa? Misalnya proposal atau apa? Saya, oke, siap. Besok pasti jadi. Kalau perlu nanti sore saya kirim. Saya gebut. Itu bosnya nggak usah ngapa-ngapain ya, Bu? Bosnya nggak usah ngapa-ngapain. Pokoknya cuma ngasih tugas doang, pasti jadi. Karena kompetensi saya tinggi, motivasi saya tinggi juga. Ya. Tapi saya orang yang sama. Ya. Pak Daniel suruh saya, Fer, kamu masak. Nah, disinilah kompetensi saya 0, nggak bisa masak, dan motivasi saya juga 0 karena saya nggak suka masak. Oke. Ya. Kalau dipaksain, ya jadi sih, tapi mungkin rasanya nggak enak, gitu ya. Penampilannya juga mungkin nggak cantik, karena saya nggak punya motivasi yang tinggi dan nggak punya kompetensi juga. Pasti lama, saya mesti cari-cari di Google dulu, mungkin harus buka-buka YouTube dulu, gitu ya, tanya-tanya orang dulu, gitu. Nah itu kita sebagai leaders terhadap satu orang memberi dua tugas yang berbeda itu nggak sama caranya. I see. Ya, yang satu bisa saya biarin, yang satu harus saya bimbing satu-satu yang soal masak gitu ya. Iya. Oke. Kamu ininya dulu dipotongin, terus ininya kan gitu kan ya. Jadi itu baru satu orang. Satu orang. Ya. Padahal kalau di tim kita itu kan kita punya sekian orang. Betul. Tim kita, ya. Kita kasih tugas A, ya. Nanti ini komposisi tim kita ini beda nih. Siapa yang motivasinya tinggi, siapa yang rendah, kompetensinya mereka juga nggak sama. Dikasih tugas B,
begitu juga. Ada yang jago, ada yang rajin. Jadi mungkin tugas A dia jago, tugas B dia nggak jago, ya kan? Atau sebaliknya. Jadi diversifikasinya tuh tinggi sekali. Ya. Nah, kalau kita mau menjadi seorang leader yang agile, kita harus lincah nih, bisa beradaptasi. Dalam memimpin tim kita. Ya, jadi who I lead. Paham Bu, paham. Who I lead. Baik. Sekarang what I lead-nya. What I lead itu situasi. Ya. Nah, kita itu kalau bekerja di kantor kan pasti ada purpose. Ya. Setiap situasi itu yang kita hadapi, entah itu meeting, entah itu brainstorming, entah itu apapun, ada purpose-nya nih, semua tugas yang kita lakukan. Ya. Biasanya purpose itu terbagi dua besar. Yang pertama itu adalah purpose bagaimana kita meningkatkan atau growing the business, atau improving the process, gitu ya. Lalu yang kedua itu purpose-nya adalah solving the problem. Ya, jadi cari solusi. Ya, kalaupun mungkin belum jadi problem, tapi kita tahu potensial ke depannya bakal ada problem, itu kan juga kita harus cari solusi. Jadi purpose-nya itu ada dua, either dia tuh grow atau dia memang cari solusi. Biasanya begitu. Ya. Lalu yang juga kita miliki itu adalah keterbatasan waktu. Betul. Ya, jadi ada mungkin tugas-tugas atau situasi di mana kita tuh harus sekarang nih, cepat. Ya. Lalu ada juga yang situasinya, kita masih punya waktu. Ya. Nah, kombinasi dari kedua hal ini, purpose dan time, ya. Nah, ini yang kombinasinya nih beda-beda. Ya, misalnya krisis, ya. Tiba-tiba buruh di pabrik mogok. Contoh. Ya. Di pabrik mogok. Nah, kita nih purpose-nya apa nih? Purpose-nya kan harus cari solusi. Ya, waktunya nggak banyak, harus sekarang diputusin gimana nih, solusinya apa? Ya, itu adalah kombinasi dari purpose yang cari solusi dan time yang pendek. Lalu ada juga di mana situasi kita harus bikin 5 tahun ke depan plan kita seperti apa? Ya, growth plan. Ya. Jadi entah 3 tahun, entah 5 tahun. Kita kan selalu harus, apalagi kalau udah di top leader ya, pasti harus melakukan itu gitu ya. Nah, itu kan berarti purpose-nya adalah grow, time-nya panjang. Kita punya waktu 3 tahun atau 5 tahun. Betul. Ya. Nah, situasi yang ekstrim seperti ini, itu kan nggak sama. Approach yang kita pakai itu nggak bisa sama. Betul. Mindset yang kita pakai juga nggak bisa sama. Betul. Nah, itu sebagai leader yang agile, kita harus bisa juga tuh adaptasi. Oke, kalau what I lead-nya tuh seperti ini, lalu who I lead-nya seperti itu, kita mesti gimana nih menghadapinya? Pusing ya, Bu? Jadi being agile itu memang tidak mudah. Iya. Tidak mudah. Kita harus betul-betul menganalisa who I lead and what I lead, lalu kita harus bisa beradaptasi. Bagaimana Dinarji Indonesia bisa membantu para leader ini agar bisa menjadi agile? Ya itu, ini something yang kita memang harus, kalau di kelas itu training ya, kita melatih mereka bagaimana melakukan approach. Jadi sebelum masuk bagaimana tuh kita akan lihat dulu konsepnya juga. Seperti apa sih kombinasi-kombinasi dari hal-hal ini. Lalu bagaimana kita menganalisanya, mengenali, situasinya begini, baru kita memilih approach mana yang tepat. Dan bagaimana melakukan approach tersebut dengan tepat juga. Menantang tapi bukan hal yang tidak mungkin, ya kan? Oh tidak, ya. Bisa dilakukan, sangat bisa. Baiklah. Untuk Anda yang juga ingin mempelajari lebih lanjut, silakan untuk kontak Dinarji Indonesia. Ya, Anda bisa menghubungi LinkedIn ataupun Instagram di Dinarji Indonesia, akan tertulis di bawah ini, dan nanti akan belajar lebih banyak bagaimana sih menjadi seorang leader yang agile dengan mengetahui who I lead dan juga what I lead. Baiklah, Bu Vera, terima kasih. Terima kasih sama-sama Pak Daniel.
Terima kasih juga untuk Anda sudah menyaksikan rangkaian Power Tips Agile Leadership ini. Nantikan di topik-topik selanjutnya. Masih di Power Tips persembahan Dinarji Indonesia. Saya Daniel Wibowo. Sampai jumpa. Sampai jumpa.